Wirausaha itu nggak berat, teman-teman, selama kita tidak merintisnya dari nol. Dari pengalaman saya, jika merintis usaha dari nol itu yang berat. Tidak ada berusaha dengan gampang, itu nggak ada. Kalau dengan gampang itu namanya bukan usaha. Kalau menurut saya ya, itu bukan usaha. Tidak ada masalah dengan masalah. Intinya begitu. Yang jadi masalah cara kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini, dan untuk yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan juga terima kasih. Untuk yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe karena di channel ini nanti saya akan membagikan sesuatu yang mungkin itu bermanfaat buat kalian. Dan support terus channel ini untuk jadi besar dengan share ke teman-teman kalian semua, ke media sosial. Siapa tahu itu juga bermanfaat buat teman-teman kalian semua. Oke, dan di video saya yang pertama ini saya mau membahas sesuatu video yang sempat viral ya di aplikasi lain. Itu video seorang yang sedang berbicara di podium. Dia bilang kalimatnya apa ya, usaha itu tidak mudah teman-teman jika tidak dimulai dari awal. Kalimat ini sangat mengganggu saya karena saya selalu berpikir, selama seminggu saya berpikir tentang kalimat ini. Apanya? Tidak ada yang bisa saya ambil dari kalimat ini, karena menurut saya usaha jika tidak dimulai dari nol tidak berarti kita bisa menghindar dari persoalan dalam usaha tersebut. Setiap orang melakukan apapun itu, baik di luar usaha, baik usaha ataupun di luar usaha, itu tidak lepas dari namanya persoalan, masalah. Lika-liku dalam bisnis itu macam-macam. Jadi kalau kita mau mulai berbisnis, berusaha dengan tujuan awal menghindar dari kesusahan, kesulitan dalam berusaha, saya rasa orang yang berbicara mungkin kurang mendalami atau belum menemukan suatu permasalahan ya. Kita doakan semoga dia tidak menemukan masalah-masalah yang berat di depan. Cuma menurut saya hidup itu bukan sekedar berbisnis, berusaha dan segala macam. Hidup itu kompleks. Kita nggak bisa melihat sesuatu dari satu macam saja. Simpelnya begini, namanya berusaha, pengusaha itu pasti memiliki permasalahan. Kalau semua itu lempeng-lempeng aja, jalannya lancar aja bro, letak usahanya itu di mana gitu loh. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia bisnis, wirausaha, jangan pernah menghindar dari suatu permasalahan. Itu pasti sudah ada. Kita mau usaha apa aja, semua masalahnya pasti ada. Usaha apa aja sama, semuanya tergantung dari ketekunan, kecerdasan kita, keuletan kita. Jadi orang pengusaha sukses itu bukan semata-mata karena dia pinter, bukan semata-mata karena dia tekun. Orang yang sukses dan mudah lebih gampang sukses dalam bidang usaha itu yang selama ini saya perhatikan adalah mereka menggabungkan semuanya. Jadi semuanya itu bermanfaat. Jika kalian pengen jadi pengusaha, saya rasa kalian harus punya semuanya, meskipun sedikit semuanya, karena orang pintar saja tidak cukup. Kerja keras juga tidak cukup, harus digabungkan kerja keras dan cerdas. Jadi itu menjadi kekuatan. Semua yang ada di dalam diri kita itu sangat bermanfaat. Ini yang saya perhatikan kalimat kemarin, yang saya pikir-pikir terlalu bahaya untuk di-sharekan ke semua orang-orang atau teman-teman yang mau terjun ke dunia usaha. Karena masa kita kalah sama pengisi karyawan pom bensin?
Karyawan pom bensin aja mulainya dari nol. Kalau dia nggak mulai dari nol, dimarahin sama itu mobilnya yang isi bensin. Jadi saya bukan berani jamin ya, tapi kalau kita berusaha di awal sudah berprasangka jelek sama usaha itu, mending jangan, nggak usah usaha, nggak usah jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha, satu positive thinking, yakin. Jadi melakukan sesuatu dengan keyakinan itu beda sama melakukan sesuatu dengan ragu-ragu. Dalam agama Islam pun, jika kalian ragu-ragu, jangan dilakukan. Jadi sesuatu itu memang harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Jika kalian dari awal sudah menghindar dari yang namanya masalah, saya nggak yakin ketika masalah itu datang kalian siap atau tidak. Dan kalau kalian tidak memulainya dari awal, kalian tidak bakal pernah tahu. Jadi ibaratnya begini, masalah itu dalam satu perusahaan, jika kalian membuat satu perusahaan, kemudian kalian sedang usaha ya, anggap aja sedang usaha, itu jika kalian memulai dari tengah, melanjutkan usahanya orang lain, ketika kalian menemukan masalah, yang ini yang saya takutkan, bisa jadi langsung drop atau apalah. Jadi masalah datang tidak seimbang dengan kesiapan kalian. Tapi jika kalian memulainya dari bawah, kalian akan secara bertahap. Level 1, masalah level 1 selesai, kalian akan menemukan masalah level 2. Intinya jangan pernah menghindar masalah, karena masalah itu bagian dari kesuksesan. Jadi tidak ada orang sukses tanpa masalah, tidak ada. Jadi jangan sekali-sekali menghindar. Jangan bilang gampang kalau dari tengah, karena tidak dari awal pun itu tidak gampang. Jika dari awal itu gampang, saya banyak sekali ketemu sama teman-teman yang dia mewarisi usaha orang tuanya. Itu kan kita bisa menganggap dia memulainya tidak dari awal. Ketika dia memulai perusahaan itu rata-rata kebanyakan tutup alias bangkrut belum tikar, karena tidak terbiasa menangani masalah. Intinya kita hidup, baik itu mau terjun ke dunia usaha atau mau terjun kemanapun, kita harus siap dengan masalah, karena hidup tidak pernah lepas dari masalah. Kita siap apa tidak, masalah itu akan datang. Jadi bukan masalah usaha aja sih kalau saya bilang, hidup itu sendiri penuh masalah. Tanpa masalah orang tidak akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, karena masalah itu adalah sesuatu yang menghampiri kita untuk membuat seseorang itu bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi intinya anggap aja begini, ujian itu datang untuk orang biar naik kelas. Jadi jika kalian menghindar dari ujian, kira-kira pakai kayak gimana? Ujian kita sekolah, ujian habis setelah itu ujian, setelah karena kita takut sama ujian, susah, kita menghindar dari ujian, kalian tidak bakal pernah naik kelas. Intinya hidup itu penuh masalah itu bagian dari kesuksesan. Jika kita tidak bisa memecahkan masalah, maka kita tidak sukses. Jika kalian menghindar dari masalah, saya rasa mati pun masih dapat masalah. Setelah mati pun masih dapat masalah. Jadi tidak ada masalah dengan masalah. Intinya begitu. Yang jadi masalah cara kita menyelesaikan masalah, bukan masalah itu sendiri. Kitanya yang salah. Jadi jangan sekali-kali mau terjun ke dunia usaha dengan niat menghindar dari masalah. Pengen gampangnya saja, tidak ada. Nggak ada gampangnya orang berusaha. Meskipun jika kalian mulai dari tengah, tidak dari awal, itu tidak susah, gampang. Tapi belum tentu kalian terhindar dari yang namanya susah. Setiap siklus pasti ada waktu di bermasalahnya, ada waktu panennya, ada waktu tanamnya, semuanya itu pasti ada. Nggak hilang satupun. Kalau kita lihat perjalanan hidup, perjalanan usaha, meskipun awalnya gampang, belum tentu bisa gampang seterusnya. Intinya sesuatu itu bisa menjadi apa ya namanya itu,
bisa menjadi dorongan. Jangan menganggap masalah itu beban, anggap masalah itu tantangan. Sebagai pengusaha, masalah itu adalah tantangan. Tantangan harus dipecahkan. Kalian bisa selesaikan tantangan itu, kalian bisa naik kelas dan ngerasa lebih gampang untuk menyelesaikan masalah-masalah sekelasnya. Belum tentu setelah itu juga nggak dapat masalah, karena memang hidup ini memang udah memang udah masalah. Jadi mencari sesuatu yang gampang itu tidak ada di dunia ini, nggak ada yang gampang. Kalau saya bilang kita jangan terlalu mau manja. Jadi hidup itu keras, kita harus berjuang lebih keras, dan jangan terlalu percaya sama omongan-omongan yang bilang gampang ini, gampang itu, gampang ini, gampang itu. Hanya menunjukkan, kadang-kadang saya pernah ditawarin itu investasi yang macam-macam lah, yang mereka jelasin cuma profitnya doang, risiko juga gak. Jadi intinya dari video yang saya dapatkan 2 minggu lalu itu mengatakan usaha itu tidak susah teman-teman jika kita tidak memulainya dari awal. Menurut pengalaman saya, ini yang buat saya bingung. Kalimat tidak susah kalau kita tidak memulai dari awal, itu kalimat yang menurut saya dikeluarkan oleh orang-orang yang memang belum berpengalaman dan belum menemukan yang namanya masalah dalam usaha. Setiap usaha memulai dari awal, memulai dari tengah, mau mulai dari ujung manapun, tetap pasti ada susahnya. Kalau nggak ada susahnya, di mana letak usahanya? Intinya kan di namanya saja pengusaha, berusaha. Berarti melakukan suatu pekerjaan yang di luar batasnya. Tidak gampang melakukan usaha, karena memang kalau gampang itu letak usahanya di mana saya tidak tahu. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia wirausaha, bisnis apapun itu, saya minta teman-teman harus yakin dengan apa yang dikerjakan. Jadi auranya tuh bisa keluar lah. Jadi tidak gampang drop. Kalau kita yakin tuh banyak manfaatnya. Semuanya harus kita yakinin selama itu masih masuk akal ya. Jangan meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Mancing ikan di tengah jalan asal yakin, bukan. Aku sering lihat gambar-gambar yang begitu. Jadi itu cuma bercandaan paling. Cuma intinya dunia ini tempat kita hidup, kita berusaha untuk mencapai sesuatu itu dengan susah. Tidak ada berusaha dengan tidak susah. Tidak ada berusaha dengan gampang, itu nggak ada. Kalau dengan gampang itu namanya bukan usaha. Kalau menurut saya ya, itu bukan usaha. Itu menjalankan sesuatu yang mungkin kalau ada batu dia tidak bakal bisa naik, kalau ada tebing dia nggak bakal bisa manjat, karena dia bukan berusaha, bukan pengusaha. Kalimatnya saja berusaha, wirausaha, usaha itu berjuang. Mana ada berjuang yang gampang, betul. Mana ada berjuang yang tidak susah. Jadi kalimat itu sangat disayangkan. Yang saya lihat mungkin dia berbicara di atas podium, kayak wisudaan. Aku lihat ada tulisannya wisuda. Seseorang yang mungkin berpendidikan cukup tinggi tapi mengambil sesuatu prinsip, mengambil sesuatu yang mengartikan sesuatu dengan sangat tidak dipikirkan. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pengusaha mungkin bisa sharing-sharing sama saya, komen di channel ini, komen di video ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya pasti jawab di video berikutnya. Dan terima kasih buat yang sudah melihat. Mungkin video yang seperti ini tidak sangat ini ya, tapi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan saya minta bantuannya untuk membesarkan channel ini, karena saya pengen berbagi buat sama teman-teman. Mungkin kita bisa sharing-sharing di video berikutnya. Silahkan komen di kolom komentar, subscribe, share ke teman-teman kalian semua. Kita bisa diskusiin, siapa tahu teman-teman semua menemukan sesuatu yang mungkin terlupakan. Jadi tugas saya cuma mengingat aja. Saya berbicara di sini bukan berarti saya ini lebih pintar dari teman-teman semua. Cuma
kita saling mengingatkan. Kadang-kadang orang kalau dalam kondisi tertekan itu biasanya lupa sama sesuatu yang sebenarnya dekat. Jadi mungkin saya cuma sekedar mengingatkan, support channel ini, subscribe, like, dan share. Komen kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.